ini sebagai aksi nyata dari modul yang baru kami pelajari tentang bagaimana merancang program sekolah yang berpusat pada murid, sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa setiap program yang kita rancang haruslah berpusat pada murid, dan pada hal ini untuk mengembangkan 3 aspek pada murid, yaitu untuk mengembangkan kepemimpinan murid atau student agency. Jadi ada 3 aspek yang harus kita kembangkan pada murid. Yang pertama adalah suara atau voice, yang kedua pilihan atau choice, dan yang ketiga kepemilikan atau ownership. Kenapa 3 hal ini penting? Agar yang pertama adalah siswa terlibat langsung di dalam program yang kita rancang, dan yang kedua ketika mereka terlibat langsung dalam sebuah program atau kegiatan sekolah, maka akan mendorong mereka untuk terlibat lebih aktif. Karena itu ini dari hasil diskusi kelompok saya dari 5 sekolah yang berbeda, saya merancang satu program yang kami melihat masalah yang sering terjadi di setiap sekolah, yaitu bully atau perundungan. Nah, untuk merancang sebuah program, Bapak Ibu, kami juga belajar tentang tahapan Bagja, namanya membuat prakarsa perubahan berdasarkan struktur Bagja. Semua harus terstruktur, di mana dalam struktur Bagja ini ada aktor-aktor yang terlibat, dan kita tidak bisa memungkiri bahwa kolaborasi dengan guru, ketua, murid, bahkan masyarakat sekitar sangat penting. Karena itu inilah program dari saya, Bapak Ibu. Program saya berjudul Stop Bullying, atau dalam bahasa Indonesia adalah Stop Perundungan. Yang menjadi dasar adalah filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan berguna untuk kehidupan bersama, memerdekakan manusia sebagai anggota rakyat. Dan yang berikut, yang paling penting adalah yang ingin dikembangkan dari murid adalah poin komponen profil pelajar Pancasila, yaitu mampu bergotong royong, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, mandiri, dan mengembangkan kepemimpinan pada murid. Karakter lingkungan pendukung adalah untuk mengembangkan interaksi positif antar murid. Jadi mungkin ini adalah salah satu masalah yang kita hadapi. Yang berikut prakarsa perubahan yang saya buat, saya akan menjabarkan 2 poin saja, yaitu B dan A. Buat rencana dan atur rencana. Yang pertama itu adalah pertanyaan pertama adalah bagaimana kita bisa menghentikan perundungan yang terjadi pada murid. Yang harus dilakukan adalah yang pertama tentunya berdiskusi dengan kepala sekolah, dengan rekan guru, dan juga siswa. Kenapa harus murid? Ini untuk mengembangkan 3 aspek juga, dan kita dengan murid ini kita melakukan sesi dialog dengan anak-anak tentang apa itu bullying atau perundungan. Nah, saya juga merancang bagaimana mengetahui perundungan yang terjadi adalah dengan membuka yang namanya layanan bullying. Kita punya guru psikologi di sini, dan yang berikut adalah kita bisa membuat layanan bullying dengan email sekolah. Ketika anak-anak mengalami perundungan, mereka bisa membuat laporan. Selama ini mungkin ada anak-anak yang mengalami perundungan tetapi tidak pernah kita ketahui. Hal ini biar mereka bisa laporkan secara bebas dan leluasa. Yang berikut di tahapan A, ada ambil pelajaran. Aktivitas apa yang menjadi pertanyaan? Aktivitas apa yang menarik bagi murid untuk membangun interaksi antar murid? Kemudian apa yang murid sukai ketika mereka berinteraksi satu sama lain? Kemudian kegiatan sekolah mana yang bisa menguatkan interaksi antar murid? Hal yang dilakukan adalah melakukan survei juga, kemudian survei kepada anak dengan cara memberikan kuesioner kepada anak untuk diisi. Misalnya pertanyaannya, apakah kalian pernah mengalami bullying atau tidak, bentuk bullying yang dialami seperti apa, dampak dari bullying seperti apa, dalam bentuk kuesioner. Kemudian juga untuk melibatkan murid, ada surat pendapat dengan murid-murid tentang bagaimana program-program yang menarik yang bisa menghentikan perundungan. Dan yang terlibat dalam kegiatan ini adalah murid-murid, rekan guru, kepala sekolah, dan program adalah wali kelas, anggota murid, dan guru. Sekian dari saya, terima kasih.